Nadiem Makarim, sosok yang kita kenal sebagai pendiri Gojek dan mantan Mendikbudristek, kini harus berhadapan dengan hukum. Pada 4 September 2025, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Proyek digitalisasi sekolah senilai 9,9 triliun ini diduga telah merugikan negara hingga 1,9 triliun. Yang menarik, ada indikasi pelanggaran prosedur dalam spesifikasi yang mengarah ke produk tertentu, ditambah dengan pertemuan-pertemuan antara Nadiem dan perwakilan Google sebelum kebijakan ini dirilis. Setelah ditahan selama 20 hari, Nadiem tetap menyatakan ketidakbersalahannya dan yakin kebenaran akan terungkap. Sementara itu, KPK masih menyelidiki kemungkinan keterlibatannya dalam kasus lain, termasuk pengadaan layanan cloud. Sebuah inovasi pendidikan yang awalnya penuh harapan, malah berujung pada kisah yang mengejutkan. Mantan Mendikbud Nadiem Makarim, yang dulu dikenal sebagai ikon pembaruan pendidikan, kini harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis. Kejaksaan menemukan beberapa temuan menarik. Harga yang tidak wajar, spesifikasi yang tidak sesuai, dan pembelian software yang ternyata kurang bermanfaat. Chromebook yang dipilih karena pertimbangan ekonomis dan kepraktisan, pada akhirnya banyak yang rusak atau bahkan tidak terpakai. Menariknya, meski Nadiem melalui kuasa hukumnya menegaskan tidak menerima serupiah pun, penyidik menemukan sejumlah pelanggaran prosedur. 3 aturan yang diduga dilanggar, pengaturan dak fisik, tata cara pengadaan barang, hingga perencanaan pengadaan. Yang jadi sorotan adalah kesepakatan khusus dengan Google dan spesifikasi teknis yang mengharuskan penggunaan Chrome OS. Bahkan ada penerbitan aturan yang sepertinya sengaja dibuat untuk mendukung proyek ini. Saat ini, perdebatan masih berlanjut antara pembelaan Nadiem yang merasa tidak memperkaya diri dengan temuan pelanggaran prosedur yang ditemukan penyidik. Yang mengejutkan, ada 4 nama lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka Sri Wahyuningsi dan Mulyatsha. Keduanya sudah ditahan. Ibrahim Arif yang diketahui CTRS karena alasan kesehatan dan Juristan yang masih berada di luar negeri. Tak berhenti di situ, 5 vendor besar teknologi seperti Advan, Axio, Zyrex, Evercost, dan SPC juga masuk dalam penyelidikan. Lebih dari 40 saksi sudah diperiksa, termasuk staf khusus Nadiem sendiri. Kejaksaan menentukan 4 tersangka termasuk Juristan dan 2 pejabat Kemendikbud. Yang mengejutkan, nama mantan Mendikbud Nadiem Makarim juga terseret dalam kasus ini. Terungkap bahwa sejak sebelum menjabat, beliau sudah terlibat dalam diskusi proyek ini melalui grup WhatsApp Mas Menteri Kortim. Bahkan, setelah dilantik, koordinasi semakin intensif dengan Google Indonesia untuk program Chromebook. Ironisnya, laptop yang dibagikan justru tidak efektif di daerah 3E karena sangat bergantung pada internet. Ditambah lagi, proses pengadaan dinilai penuh intervensi, di mana staf khusus menteri yang seharusnya tidak memiliki wewenang malah terlibat aktif dalam proyek ini. Ada cerita menarik tentang perjalanan kekayaan Nadiem Makarim nih. Dari data LHKPN, hartanya mengalami dinamika yang cukup dramatis. Bayangkan, di tahun 2019 kekayaannya mencapai 1,23 triliun. Sempat turun sedikit di 2020 dan 2021, tapi kemudian, boom! Melonjak drastis ke 4,97 triliun di 2022. Apa yang bikin naik? Ternyata ini berkat IPO Gotoh, di mana Nadiem punya saham yang lumayan besar. Posisinya bahkan mengalahkan menteri-menteri tajir lainnya seperti Prabowo dan Erick Thohir. Cuma kalah dari Sandiaga Uno waktu itu. Tapi tunggu dulu, plot twist di 2024, kekayaannya turun signifikan jadi 604 miliar. Ya, plus, nada tadi nana utang petrol 6 miliar. Ini menunjukkan bahwa dunia bisnis dan investasi memang penuh dinamika ya teman-teman.